Cucuarna Adikarya. Boleh Pak Cucu aja. Oke. Yang pendek. Siap. Jam 2? Halo sahabat museum semuanya, selamat siang. Jumpa lagi di live Instagram Ngobrol Bareng Edukator Museum Konferensi Asia Afrika. Dan hari ini adalah episode ke-88. Waduh. Dan teman-teman semuanya nih, hari ini adalah live Instagram perdana kalau saya bilang di bulan Ramadan. Jadi siang hari ini kita akan menemani sahabat museum di rumah selama bulan Ramadan. Dan menjelang nunggu waktu buka nih nanti, sore nanti ya. Nah hari ini, sekarang saya sedang berada di, mana coba ada yang tahu? Boleh di kolom komentar. Jadi sekarang saya sedang berada di kantor RRI Bandung. Nah siapa sih yang nggak tahu? Nih kalau orang Bandung pasti tahu semuanya di sini ya. Nah hari ini saya akan ngobrol-ngobrol di kantor RRI Bandung dengan narasumber-narasumber kita yang pastinya hebat-hebat nih hari ini. Dan sebelum kita ke narasumber, nah saya mau kasih tahu lagi, mengingatkan kembali nih untuk sahabat museum semuanya, selama masa pandemi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari paparan virus COVID-19 dan varian-varian lainnya. Sekarang kan kelihatannya jangan-jangan udah mulai bebas nih ya teman-teman, tapi jangan sampai lupa ya, gunakan terus maskernya dan patuhi protokol kesehatan. Nah, sahabat museum pasti udah gak sabar nih ya. Sekarang di sebelah saya sudah ada siapa saja. Di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Cucu ya, dan juga di sebelahnya ada Bapak Nawir. Siapa aja beliau? Bapak Cucu ini adalah tokoh RRI Bandung. Fungsionan Kepala RRI Bandung. Oke. Nah, kemudian yang Pak Nawir ini adalah Kepala RRI Bandung ya, Pak ya. Apa kabar Bapak Cucu, Pak Nawir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, walaupun puasa nih Pak, kita harus Ya, semangat tetap ya. semangat. Dan Harus gembira. Iya dong, bahagia, harus bahagia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih sahabat museum, tapi sebelum saya ngobrol-ngobrol, saya mengingatkan juga nih bagi sahabat museum yang mau nanya-nanya nanti nih selama live berlangsung, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan di akhir live Instagram kita. Dan pastinya nanti di akhir akan ada kuis berhadiah nih Bapak untuk sahabat museum. Jadi harus pantengin, dengarkan dan nonton baik-baik karena nanti jawabannya ada di situ ya. Oke. Nah, sebelum saya nanya, saya mau mengucapkan dulu nih Bapak-bapak, Pak Cucu dan Pak Nawir, selamat Hari Penyiar Nasional ya. Yang ke-89 di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan penyiaran di Indonesia itu semakin baik, semakin keren lagi dan makin bisa dinikmati oleh generasi-generasi mendatang di Indonesia. Insyaallah. Dan semakin mendunia. Amin amin. Oke, sahabat museum, ini pasti nggak asing dengar kalimat sekali di udara tetap di udara. Ini biasanya kalau sahabat museum sering dengerin radio RR ini pasti sering banget tuh denger itu. Nah Pak, kalau kami di Museum KA itu kan sering menyapa sahabat museum tuh dengan halo sahabat museum. Kalau di radio tuh ada nggak sih? Kalau di radio ada aja, di Pro 1 beda, di Pro 2 beda, dan di program 4 beda, program 3, sapaannya beda-beda. Beda-beda ya. Ada sebutan pendengar, ada sahabat kreatif, ada sahabat budaya. Sahabat budaya. Waduh, dan lain sebagainya banyak ya Pak. Nggak ada bro. Nggak ada. Kita aja deh Pak, bro. Nah, ini kan kita lagi ngomongin RRI dan KAA 1955. Iya. Sebelum kita ke KAA-nya dulu nih, saya mau ke Pak Cucu nih ya. Pak Cucu, apa sih sejarah yang melatar belakangi berdirinya RRI ataupun RRI Bandung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pertama-tama pemberi kenikmatan lahir batin. Nikmatnya juga dipertemukan, nyambung silaturahmi di udara ini ya. Iya, betul. Dan sholawat dan salam
Semoga Allah limpah curahkan kepada panutan agung kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya hingga akhir zaman yang tumut taat melaksanakan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Menjawab pertanyaan tadi, keberadaan atau berdirinya RRI itu tanggal 11 September tahun 1945. Ya. Jadi ada yang mengatakan karena dekatnya waktu itu kurang lebih sebulan, ya 26 hari lah pasnya setelah proklamasi RRI berdiri. Jadi boleh dikatakan RRI itu merupakan anak revolusi. Berdirinya memang lewat suatu kesepakatan, artinya rapat pertemuan di rumahnya Bapak Adang Kadarusman di Jalan Menteng Dalam, Jakarta. Yang hadir itu 8 stasiun yang tadinya mengelola, mengorganisasi radio-radio milik Jepang yang namanya Hosok Kyoku. Karena terpusatnya Hosok Angri Kyoku itu di pusat. Tapi cabang-cabangnya dari beberapa kota yaitu Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Malang, Surabaya, dan Semarang. Nah itu berkumpul, berhimpun dan sepakat ya untuk menyatakan bahwa tanggal 11 September 45 itu merupakan hari RRI, bukan hari radio ya, luas kalau radio ya. Hari RRI. Dan juga hasilnya membuat suatu sumpah setia yang namanya Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI ini poin yang ketiga itu merefleksikan komitmen Radio Republik Indonesia untuk bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu aliran ataupun keyakinan partai atau golongan. Hal ini memberikan dorongan dan semangat kepada broadcaster RRI generasi sekarang juga sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan mandiri, serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Jadi RRI Bandung pun resmi berdirinya itu 11 September 45. Kendati pun dalam sejarah tercatat RRI Bandung merupakan stasiun radio siaran tertua di Indonesia. Ini saya kutip dari dokumen Ensiklopedi Pers Indonesia tahun 2018 ya. Jadi mengudara pertama tanggal 2 Mei 1923. Ini termasuk masih zaman Hindia Belanda. Artinya Indonesia masih dalam tanah jajahan ya kerajaan Belanda. Dengan nama The Bandungs, ini bukan bahasa Inggris, ini bahasa Belanda. Ya. The Bandungs Radio Vereniging atau BRV yang lebih dikenal sebagai Radio Malabar yang lokasinya di kaki Gunung Malabar, kawasan Bandung Selatan. Persisnya Pangalengan. Pangalengan ke atas ya. Sebelah selatan. Oh jauh juga ya Pak. bukan di pusat di ini kota, ya. bukan di kota, karena mungkin teknisi dengan instruksi dari itu mencari lokasi yang ideal, karena memerlukan hubungan dari Indonesia ke Nederland, dari tanah jajahan Hindia Belanda ke Nederland, dan ternyata berhasil. Oh dan memang dulu itu kan Belanda masih banyak di wilayah selatan ya, di Bandung Selatan. Ini mengkuntur tanahnya itu yang dipilih untuk untuk hardware itu menjadikan yang ideal ya, lingkup gunung, mungkin kecekungan atau bagaimana secara teknisi dari Jakarta itu yang diutus, sehingga dengan power yang besar karena bangunan antenanya juga tinggi dengan lebih tinggi daripada yang di Paris Prancis itu menara Eiffel itu. Jadi masuk akal kalau gema proklamasi itu sampai ke mancanegara. Karena ada bukti bahwa
dari Bandung lah. Ya, dari Bandung. Maaf ini dengan Jakarta ini versi Bandung ya. Karena kita software dibantu oleh hardware juga kan. Ya, jadi itu radio itu karena daya pancar yang tinggi. Itulah ada saksi hidup waktu itu sebagai mahasiswa di Irak Baghdad katanya. Pak Imron Rosadi mendengar suara penyiar yang namanya Bapak Sakti Alamsyah. Dan mengatakan dalam station call itu sudah berani mengatakan Republik. Di sini Bandung, radio siaran Republik Indonesia. Wah, sebelum resmi dinyatakan Republik. Republik betul. Apa gerangan? Keberanian penyiar itu sebagai pejuang. Karena pengaruh dari Pak Otos Kanarinata yang nama samaranya itu si Jalak Harupan. Abadikan sebagai stadionnya. Iya, jadi berani. Jadi kalau Jakarta itu masih diketat dijaga Dainipon, makanya teks proklamasi itu katanya ke Domai itu kantor berita Antara sekarang yang dipimpin oleh Pak Adam Malik ya, disampaikanlah ke Bandung dan oleh rekan-rekan di Bandung terutama Pak R. Adaria waktu itu ya, diterima dan diterjemahkan dalam berbagai acara, berbagai huruf bahasa maksudnya ya, bahasa, dan pertama dibacakan oleh Bapak Sakti Alamsyah itu jadi intinya keberadaan RRI se-Indonesia itu 11 September, walaupun kalau dikatakan bahwa RRI Bandung termasuk radio siaran yang tertua ya, 2 Mei 23 iya. Itu untuk sementara keberadaan atau berdirinya radio. Jadi sejarahnya seperti itu. Iya, sejarahnya begitu. Iya, jadi sahabat museum, waduh ternyata radio di Indonesia dan juga di Bandung itu bisa dibilang dari sebelum Indonesia merdeka sudah ada ya, cuma memang masih di pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Nah kemudian resmi RRI itu 11 September 1945. Kurang dari 1 bulan setelah Indonesia merdeka sudah resmi berdiri. 26 hari itu. Waduh, keren. Ya kan Pak, 26 hari ya. Wah, mantap. Ada yang memperkuat juga di sini bahwa dalam sejarah radio siaran di Indonesia ini yang saya kutip dari buku itu, di dalam perjuangan radio Bandung termasuk kota istimewa. Bukan di Bandung berdirinya pemancar-pemancar pemerintah Hindia Belanda, bukan juga di Bandung juga ada Niromnya yang mempunyai gedung mentereng di Tegalega, ya kan? Jadi siaran itu. Akan tetapi terutama Bandung ini terkenal juga di dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia yang dimana-mana diperhebat dengan perjuangan radionya. Jadi pemuda betapa bersatunya, ya, untuk merdeka. Jadi alat siaran ini yang namanya radio waktu itu Nirom atau Belanda sudah dikalahkan kan, direbut oleh Jepang. Nah waktu kemerdekaan itu kan, ini menjelang kemerdekaan, kita merebutnya dari kekuatan Jepang. Ya. Dan kita siaran dari Tegalega itu, stasiun radionya, dengan pemancarnya dibantu oleh PTT, ya, termasuk juga PTT. Iya, Radio Malabar itu. Dan yang di Cimulit, waktu itu RRI Bandung tahun 55 ini gedung seperti di sini tuh di Cimulit. Bangunan zaman Belanda, pemancarnya di Dayakolot, Palasari yang dibantu oleh yang kita ya katakanlah senjata makan tuan ya. Iya kan? Buatan Hindia Belanda, tapi kita manfaatkan. Manfaatkan. Makanya menggelegarlah ke luar negeri. Mungkin bukan di Baghdad saja, di Irak saja, ke Amerika, ke Australia, kemana-mana, karena dengan power yang besar itu. Gitu. Ya, jadi itu nih sahabat museum ya. Indonesia memanfaatkan peluang beberapa hal yang sudah ada dijadikan untuk meningkatkan Indonesia sendiri gitu ya Pak ya.
Nah, teman-teman nih pasti sering dong dengerin radio ya, radio. Dulu saya pernah ini ngisi di radio di RRI tapi di Pro 2. Ya, itu dulu saya bahasnya Ramadan. Wah, pas juga nih Ramadan ya. Dulu saya ngisi di situ jadi narasumber sih, lebih cerita ke Ramadan in Egypt, Ramadan di Mesir itu seperti apa sih kurang lebih. Nah, dulu pernah di Pro 2 FM. Tapi itu udah lama banget, udah 10 tahun yang lalu. Nah, tadi yang ngomong radio nih. Tadi ada sebuah slogan atau moto yang saya bacakan tuh, sekali di udara, tetap di udara. Saya penasaran nih Pak, itu tuh yang bikin gagasan moto itu siapa? Kebetulan tadi Bapak baca buku 60 tahun RRI. Ya, waktu itu Direktur Radionya Pak Suryanta Saleh menerbitkan buku itu yang di arrange oleh Pak Jamalul itu ya penulis itunya. Iya, Pak Jamalul. Di situ ternyata Pak Yusuf Pronodipuro. Pak Yusuf Pronodipuro. Iya, membuat semboyan itu, semboyan atau moto ya. Iya. Jadi ngomong-ngomong soal Pak Yusuf, beliau itu karirnya dari penyiar. Oh. Tentu saja zaman revolusi pejuang juga. Betul. Oh iya, betul. Termasuk tadi kaitan dengan RRI berdirinya 11 September, pendiri katanya, pendiri. Dan juga Pak Yusuf itu penginspirasi lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah. Nah, itu lagu itu. Berkibarlah benderaku. Gitu. Ya. Tapi diselesaikannya oleh Ibu Syud. Hanya ini penggagas. Karena ada peristiwa katanya. Bertengkar dengan seorang Belanda, suruh nurunkan merah putih. Turun dulu atau saya mati. Berarti masih usia 33 tahun itu katanya Pak Yusuf. Masih berani lah. Ya, ini gebrang lagi. Ya. Gitu. Berani kelahinya karena kita semangat revolusi, berjuang namanya. Jadi orang-orang RRI ini pejuang ya. Walaupun bukan di makam di pahlawan mungkin ya. Jadi itu yang Bapak baca di sini. Beliau juga ternyata kepala RRI Jakarta periode tahun 1947 sampai 1956. Mungkin mendengar juga pernah jadi dubes kan ya? Oh iya, betul. Gimana itu? Uruguay. Ya. Uruguay. Oh iya, Pak Yusuf Pronodipuro. Yusuf. Iya. Itu tambahannya nih. Jadi menunjukkan betapa hebatnya Kota Bandung tadi ya. Karena ada pemancar-pemancar tadi buatan Hindia Belanda yang itu. Ada gedung yang mentereng di Tegalega. Dari situlah disiar langsungkannya teks proklamasi oleh beberapa penyiar. Termasuk Bapak Yusuf Pronodipuro. Kalau Pak Yusuf Pronodipuro menyiarkannya di Jakarta. Iya. Iya. Karena ada kesulitan katanya. Sampai kepala siaran Jakarta itu menulis di sini di buku sejarah itu tidak mungkin bisa disiarkan di Jakarta karena kami masih ketat dijaga Jepang. Dititipkanlah kepada utusan dari teknik Bandung yang gagal merekam suara Bung Karno karena didolimi oleh secara teknis oleh kekuatan Jepang. Makanya itulah sampainya teks proklamasi itu ke Pak Eradarya dan akhirnya bisa disiarkan jam 19 malah. Dan hebatnya itu didengarkan oleh tadi itu. Dan proklamasi itu dibacakan ulang atau tadi rekaman tadi Pak? Baca langsung. Dibaca langsung. Wow. Dan Pak Sakti Alamsyah. Terus saking itu dengan agenda tertentu bergantian katanya. Iya kan? Bukan sekali saja. Ada beberapa penyiar yang dilibatkan. Termasuk satu-satunya penyiar wanita, mungkin masih gadis waktu itu, yang namanya Ibu Odas. Iya, Ibu Odas Sumadilaga. Gitu. Begitu ceritanya. Jadi motonya itu sudah terjawab tadi. Malah bukan sekali di udara, tetap di udara. Tapi ada juga sekali merdeka. Tetap merdeka kan itu. Betul. Tapi Bapak terpengaruh oleh membaca buku, ternyata
waktu itu Kepala Jawatan Radio di Jakarta, Raden Maladi. Iya, Raden Maladi dalam pengantar dan penutup sambutan buku sejarah radio di Indonesia ini tahun 53 itu menulis bahwa semboyan sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Kiranya beliaulah yang menggagas moto atau semboyan tersebut. Tapi fokus saja kepada Pak Yusuf Rudoko. Mungkin karena ini dalam kegembiraan nulis mengantar buku gitu. Beliau Maladi itu yang mengulang dan memberi arti. Jadi kiranya beliau menurutnya dengan semboyan ini selalu memberi tuntunan dan kekuatan yang besar kepada para pejuang radio Republik Indonesia dalam mengamalkan Sumpah Tri Prasetya RRI, ya, atau piagam 11 September ya itu. Boleh dibacakan ini? Boleh Bapak, silakan. Karena ini mengisi nilai-nilai sejarah ya, bahwa hasil dari rapat kerja RRI itu ada menghasilkan Tri Prasetya. Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI dengan sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah, air, dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegangan pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi peranan Kepala RRI ya, karena ada pertanyaan juga peranan ya, adalah memberi tuntunan tentunya. Penawir juga terus memberikan tuntunan dan kekuatan untuk mengamalkan Sumpah Setia itu, ya kan mengacu kepada jiwa proklamasi kan, semangatnya. Jadi untuk mendukung cita-cita juga, cita-cita negara yakni Pancasila komplit kan dari ketuhanan sampai penggerak rakyat untuk melaksanakan melaksanakan cita-cita negara dan membimbing pendapat umum yang sehat ya. Jangan ada sekarang yang tidak sehat itu bohong. Hoax. Ya, makanya RRI jangan berbohong. Iya betul. Oh jadi berarti setiap pemimpin atau kepala di RRI, baik itu RRI di Bandung, wilayah-wilayah lainnya ataupun RRI Jakarta, harus memiliki semangat yang tadi sudah disebutkan. Iya, waduh. Keren. Nah, sejarah sudah nih sahabat museum ya. Terus tadi sejarah RRI-nya udah, sejarah lahirnya moto tadi sudah. Iya. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke tahun 1955 pada saat Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika bisa tersebar luas informasi dan hal-hal lainnya ke seluruh masyarakat baik itu di Indonesia maupun mancanegara, tidak lepas dari peranan media maupun penyiar lainnya. Nah, RRI itu salah satu radio yang ikut serta atau ikut berperan aktif pada saat Konferensi Asia Afrika 1955. Nah, perannya apa saja? Kita tanya lagi sama Pak Cucu nih. Bagian Pak Cucu ya. Bagian Pak Cucu lagi. Kakek-kakeknya. Karena ini kan umur senja. Iya, dan ini kan lagi ini Pak transfer knowledge nih ya buat generasi muda nih zaman sekarang. Ini ditolong oleh literatur ya, karena tahun 55 masih di SD ya, masih di desa ya. Jadi bukan pelaku lapangan langsung, bukan jadi wartawan atau reporter apa-apa ya. Jadi katanya berarti ini nilai-nilai sejarah itu kan di estafet lah gitu. Iya betul. Dulu kebetulan dokumennya ada, yang tadi ada buku sejarah, malah Bapak dari museum itu
dapat buku yang ditulis oleh Pak Haji Ruslan Abdul Ghani ya. Ruslan Abdul Ghani, ya. Yang apa nih, The Bandung Connection ya. Betul. The Bandung Connection. Nah, di situ diabadikan tulisan-tulisan mengenai peranan negara kita, baru umurnya 10 tahun ya, sudah berani mengumpulkan apa namanya petinggi-petinggi atau kepala negara dari Asia dan Afrika. Betul. Ternyata cita-cita Bandung itu digagas oleh Bung Karno dari pertemuan apa namanya istilahnya tiga B ya, 3B maksudnya singkatan dari Breville mungkin berasal sekarang ya. Ya. Itu tahun 1996 ya. Terus melalui pertemuan di Bogor. Ya, jadi B1, B2 Bogor ya, tahun 54 katanya. Iya, betul, ya kan? Desember. Saudara pendengar, ini 3B singkatan dari Breville tahun 1926, ini pertemuan di Bogor tahun 1954, dan baru puncaknya Bandung. AA itu B Bandung. 3B singkatan. Jadi panjang ini keinginan cita-cita Bandung. Sebelum kita jadi apa namanya menghasilkan Dasar-Sila, Dasar-Sila Bandung. Makanya jauh sebelum itu Bung Karno bersama Ibu Inggit sudah mempunyai waktu sebelum dibuang ke mana, ke Flores, ya, antara tahun 32 dan 33, beliau mendengung-dengungkan wejangan dalam rapat-rapat umum yang mengukakan begini. Jadi maksudnya intinya kalau bersatu Asia Afrika itu pasti kita nyahkanlah penjajahan gitu ya, kolonialisme. Tapi karena beliau itu apa namanya punya kebanggaan dari negara-negara yang bersangkutan, makanya beliau berkata begini, kalau Barong Leong Sai dari Tiongkok bekerja sama dengan Lembu Nandi dari India, dengan Sphinx dari Mesir, dengan burung merak dari Burma, dengan gajah putih dari Siam, dengan ular hidra dari Vietnam, dengan harimau dari Filipina, dan dengan banteng dari Indonesia, maka pasti hancur lebur kolonialisme dan imperialisme itu. Gagahnya Bung Karno kan ngomongnya itu pidatonya orator kan? Iya, betul. Pasti cuma niru aja sedikit. Bagus ini. Nah, ini Bapak kutip dari yaitu The Bandung Connection. Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55, karya Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani gitu. Ternyata beliau itu kan pernah jadi Sekjen Kementerian Penerangan. Iya. Jadi peranan RRI baik Jakarta ini maupun Bandung ya. Karena ini kita dikoordinir oleh pusat pasti, RRI pusat, yang dikomandani waktu itu ya oleh Pak Yusuf Pronodipuro, ya, atau Pak Maladi, itulah Pak Maladi sebelum Pak Yusuf Maladi. Jadi RRI Bandung juga terlibat dan seluruh media di seluruh dunia juga terlibat jurnalistik. Makanya Bandung ini waktu itu ya tadi dikatakan stasiun pemancarnya di Cimolait, juga stadion untuk operasionalnya di Cimolait, buatan Belanda di zaman Hindia Belanda nih ceritanya. Dan waktu itu pimpinan RRI dipegang oleh Pak Lutan Sutantunaro, jadi bukan Pak Muhammad Yusuf Pronodipuro. Jadi tokoh di Jakarta kan Pak Yusuf, tapi kaitannya ya kerjasama ya, karena kita sebagai tuan rumah kan Bandung, dan reporter-reporter yang terlibat di situ, saya diberitahu oleh Budi malah dari Kepsa Nunukan, Pak ingat katanya Pak Darmo Sugono, ada Darmo Sugono, terus ada Pak Samsu Sugito, dan ada Pak Abdul Haji, itu yang reporter dari Jakarta, ya, penyiar ya, reporter ya, itulah yang tercatat di dalam sejarah. Sementara Bapak kehilangan ini karena
Kang ini tidak menjepret siapa orang RRI gitu waktu itu, ya kan? Tapi dikira-kira oleh Bapak itu yang Kang Sabar Handiman ini, Bang itu, mertuanya Rusli, seniman itu, Haris Rusli, ya itu kan Bang Sambudiman, Pak Baskara belum mungkin, Pak Jum Junaidi, Pak terlibat mungkin Pak R. Adarya juga karena beliau juga penyiar, reporter gitu, karirnya gitu ya. Gitu. Oh, jadi memang pada saat itu berarti pada saat konferensi Asia Afrika RRI juga termasuk yang wartawan ataupun ya penyiar yang ada di balkon di ruang balkon utama. sebelah di atas itu katanya sebelah timurnya. Oh iya di ujung berarti ya. Iya. Iya. Tentu personilnya apalagi yang berbahasa asing gitu ya, direkrut dari RRI se-Indonesia. Dari mana? Dari Medan yang mampu ini. Jadi tidak fokus Bandung saja. Tidak Bandung dengan Jakarta. Ini karena peristiwa internasional lah di dunia. Jadi perlu personil yang mumpuni lah begitu. Tapi katanya sukses istilahnya dengan bekerja sama semua pihak. Jadi kalau daya pancar ya itu RRI dengan PTT, ya, dengan Malabar, dengan mana gitu. Masih pengaruh. Karena siaran luar negeri itu posisinya di Bandung. Dan sehingga untuk siaran luar negeri yang disiarkan dari Jakarta itu, karena Jakarta dengan kondisinya kurang memungkinkan, dilarikan ke Bandung dan merelay Radio Malabar. Makanya mereka juga beralasan sampai ke luar negeri. Jadi katakanlah lah kalau Jakarta ada gangguan, estafet ke Bandung gitu. Berarti kan kerjasama kan antara Jakarta dan Bandung. Tapi untuk eloknya gitu, ini hasil perjuangan seluruh anak bangsa Indonesia di dalam konferensi Asia Afrika sampai sukses menghasilkan Dasar-Sila ya, Dasar-Sila Bandung gitu. Ya, jadi itu teman-teman peranan RRI pada saat konferensi Asia Afrika 1955. Jadi saat itu informasi, berita-berita terkait dengan konferensi Asia Afrika tersebar luas di seluruh pelosok negeri Indonesia berkat dari Radio Republik Indonesia dan media-media lainnya juga pastinya ya. Nah, dari ke Pak Cucu kita bergeser dulu nih ke Pak Nawir. Iya, porsi Pak Nawir. Ya, sekarang. Pak Nawir ini kan kepala RRI Bandung ya Pak ya. Siap. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama jadi kepala RRI Bandung? Saya jadi kepala RRI Bandung sejak tanggal 15 Januari 2022. Oh baru ya Pak? Ya lebih kurang 2 bulan dulu ya. Oke, masih baru ya. Nah Pak, walaupun masih baru tapi yang pengalaman sudah banyak ya Pak ya. Nah, ini kan masa pandemi yang sudah berlangsung cukup lama nih Pak. Iya. Dari yang saya ingat itu karena museum kami tutup itu per Maret, 15 Maret 2020. Hingga hari ini masih pandemi nih teman-teman. Nah, itu kan semua aspek di Indonesia ini, baik itu wisata, berita dan lain sebagainya, media, semuanya mempertahankan diri di masa pandemi ya Pak ya. Nah, pastinya juga RRI memiliki program-program ataupun peraturan-peraturan yang baru dalam menghadapi pandemi agar tetap bertahan dan bisa terus menjadi inspirasi bagi masyarakat di luar sana. Jadi sahabat museum, sahabatnya sahabat museum. Jadi sebetulnya tugas yang diberikan oleh RRI, yang diamanatkan RRI melalui Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 dan PP Nomor 1112 tahun 2005, itu tugas utama RRI memberi pelayanan informasi, hiburan, edukasi, dan pelestari budaya. Nah, melihat situasi yang sudah dialami lebih kurang 2 tahun, kebetulan saya pada saat pandemi itu pernah di Bali waktu itu. Selama 2 tahun, dan mungkin seluruh Indonesia ya melaksanakan kegiatan program itu, akhirnya pada saat itu sampai dengan mungkin akhir-akhir dan di akhir-akhir tahun 2021 masih tetap berlakukan belajar online ya, belajar online dan belajar tatap muka itu
sementara ditiadakan karena pandemi. Iya. Artinya menghindari kerumunan sehingga tidak menyebar COVID-19 itu. Sehingga ada program yang diluncurkan oleh RRI sejak tahun 2020, ada yang namanya Belajar di RRI. Belajar di RRI ini kita menghadirkan guru di studio dan muridnya itu ada di rumah. Ada di rumah dengan live melalui media-media yang dimiliki RRI. Karena RRI saat ini, mungkin di zamannya Pak Cucu mungkin belum ada Pak Cucu ya. Belum. RRI saat ini sudah memanfaatkan semua multiplatform. Kita mulai dari pemancar terestrial sampai dengan terestrial digital yang menggunakan platform digital audio broadcast sampai dengan media sosial yang lain. Mulai dari IG, Facebook, WhatsApp, apalagi fasilitas Zoom yang sudah digunakan sampai saat ini kan. Sehingga RRI pada mulai tahun 2020 kemarin sudah menggunakan semua fasilitas. Semua perkembangan teknologi dimanfaatkan sehingga masyarakat ataupun anak-anak yang khususnya ya yang sekolah mulai dari SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi pun terlayani lewat RRI melalui edukasi belajar di RRI. Dan ada satu lagi yang sebetulnya yang lebih menarik di masa pandemi kemarin ada program guru keliling. Guru keliling. Jadi program guru keliling ini kita tujukan khusus kepada anak-anak kita yang disabilitas. Itu kan tidak terjangkau kan? Betul. Sekalipun mungkin kita tahu bahwa ada fasilitas internet, tapi tidak semua wilayah, tidak semua orang bisa terfasilitasi dengan internet karena keterbatasan misalnya, tidak punya jajar kan? Iya, betul. Ya mereka bisa dengarkan lewat radio terestrial dan Betul. Dan yang kedua, guru itu kita hadirkan di rumah murid. Utamanya yang disabilitas ya. Disabilitas kita datangkan guru situ, mereka diedukasi, kita live lewat radio, teman-teman yang di daerah lain mendengarkan dan menonton lewat kanal YouTube yang kita siarkan. Jadi mereka lihat langsung. Termasuk juga mungkin pada saat pandemi sampai dengan saat ini, kita memang masih membatasi narasumber-narasumber yang hadir di studio. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi, semua media kita manfaatkan sehingga tidak terjadi tatap muka antara narasumber misalnya dengan penyiar yang ada di studio. Menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi pandemi ini memang mengharuskan kita itu untuk semakin berinovasi, kreatif ya Pak ya, semakin kreatif yang akhirnya bisa justru jadi menjangkau lebih banyak orang di luar sana ya Pak ya. Hikmahnya gitu. Hikmahnya banyak sekali. Dan tadi menarik sekali Pak, itu ada belajar online-nya langsung melalui radio. Waduh, keren banget. Jadi awal pandemi itu kan sekolah tutup ya Pak ya, dan Zoom saat itu masih belum booming ya awal-awal pandemi itu. Jadi melalui radio bagus sekali ya. Wah, jadi apa namanya? Orang kan pada saat pandemi awal-awal itu kan di 2020 hingga 2021 pertengahan lah ya. Semuanya kan masih harus di rumah, nggak boleh keluar. Jadi hiburan kita ya dari mana lagi gitu kan. Gitu. Jadi radio saat itu sangat berperan aktif sekali dan juga menjadi hiburan bagi sahabat museum, pendengar juga nih yang lagi nonton ya. Jadi teman kita aja sama pandemi. Jadi dan ternyata banyak ilmu-ilmu. Karena RRI ini dengan jumlah yang cukup banyak ya Pak, ya dari stasiun aja, stasiun penyiaran itu ada 65, 67 stasiun. Kita belum hitung lagi yang studio produksi. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, secara simultan kita bergerak untuk membumingkan program belajar di RRI. Jadi banyak yang daerah-daerah seperti daerah perbatasan seperti Entikong, Tahunan, Nunukan ya. Ini mereka kan jarang terjangkau dengan layanan-layanan internet misalnya. Sehingga
RRI harus hadir di situ mewakili pemerintah, memberi edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah SD, SMP maupun SMA untuk tetap tidak putus pembelajaran lewat siaran RRI. Oh, iya, karena memang menjangkau semua seluruh wilayah di Indonesia ya Pak ya. Wah keren banget. Dan peran RRI itu kalau yang saya baca Pak di beberapa sumber di internet, yang sudah tadi Bapak sampaikan kan sudah ada beberapa ya, pelestarian budaya, kemudian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, media diplomasi, media pendidikan, media terdepan tanggap bencana juga, bahkan menghubungkan tenaga kerja di luar negeri, media hiburan, dan pengaman informasi. Waduh, jadi banyak banget perannya ya Pak ya. Mencakup semua aspek justru ya. Tidak hanya di Indonesia tapi justru ke mancanegara juga. Karena kan orang Indonesia juga nggak cuma tinggal di Indonesia aja, ada juga yang tinggal di luar negeri sana ya Pak ya. Dan ini juga bisa didengarkan streaming. Bisa ya Pak ya? Iya. RRI punya media platform seperti di RRI Playgo. Oh iya. Ada di streaming RRI, ada di rri.co.id. Kita punya TV juga yang namanya RRI Net. Oh iya. Yang kanal YouTube itu semua RRI punya kan, belum lagi IG. Oh iya betul. Belum lagi FB, dan masing-masing programa itu punya, karena kita 4 programa yang masing-masing punya segmen yang berbeda-beda kan. Seperti Pro 1 itu melayani seluruh unsur, mulai dari yang tua sampai yang paling muda. Ada semua di situ ya. Ada semua di situ. Ibarat toko itu swalayan serba ada di situ. Serba kan? ada ya, udah lengkap. Pro 1. Kalau sementara di Pro 2 kita memang mengkhusus ke segmen remaja, remaja kreatif. Ya, saya berarti masih kreatif dulu nih. Masih remaja juga. Lagi ngasuh. Remaja kreatif yang program 3 ya memang siaran berita nasional, Suara Keindonesiaan di Pro 3 nasional, dan di Pro 4 itu memang khusus untuk memberikan siaran budaya sebagai pelestari budaya yang ada di masing-masing wilayah daerah di Indonesia. Oh, semua segmen dapat tuh, tenang aja ya, nggak usah khawatir. Butuh informasi apa aja ada berarti di RRI. Nah, pertanyaan terakhir aja langsung, karena waktu juga ya sudah. Oke. Mungkin Pak ada pesan-pesan nih yang mau disampaikan untuk generasi muda di Indonesia yang lagi nonton, dan nanti juga setelah ini pasti banyak lagi yang nonton Pak. Saat ini pada saat menyikapi situasi pandemi, kemudian kondisi dunia yang seperti saat ini, ada pesan-pesan silahkan. Jadi khususnya kepada generasi muda, melihat kondisi saat ini, banyaknya berita-berita hoax yang ada bertebaran di semua media sosial, media manapun, baik yang itu ya, baik yang formal maupun tidak. Jangan langsung dipercaya media-media multiplatform ya. Percayalah berita yang sudah diterbitkan oleh RRI, karena RRI selalu menyampaikan berita-berita terpercaya dan aktual. Gitu selalu. Oke, jadi jangan telan bulat kalau dapat informasi itu ya. Cari dulu bener nggak nih. Dan pastinya kalau dari semuanya valid ya Pak informasi yang disampaikan ya. Kalau dari Pak Cucu ada nggak Pak yang mau disampaikan buat anak muda nih? Ini fokus kepada nama negara kita itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Kita harus bersatu seperti dulu zaman perjuangan juga mengusir penjajah, ya kan? Kita berhasil. Tapi sekarang itu tuntutan setelah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Kata Bung Karno pula, mengisinya, ya, mengisi kemerdekaan itu dengan kesatuan, dengan persatuan. Karena ini latar belakangnya khawatir kan di sana tawuran, di sini tawuran, kampus tawuran, kampung tawuran, ya. What happened gitu ya? Ya kan? Karena itu negara kesatuan. Jangan perseteruan gitu. Betul. Iya kan? Setuju. Setuju? Setuju. Kita juga kan ini bersatu ya. Iya. Betul. Makanya itulah. Jadi kita laksanakan Pancasila untuk operasionalnya ya, pembangunan berarti bantulah kebijakan pemerintah seperti yang disiarkan, diarahkan, dituntun oleh Radio Republik Indonesia dimanapun berada untuk kejayaan, kemakmuran negara kita ya. Tapi itu pun perlu kesabaran ya. Kita sabar ya,
Karena Allah itu selalu mengingatkan baik dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Maksudnya kan dengan pandemi ini ya. Ya, bagaimana ambil hikmahnya, ambil kesadarannya kita ya untuk ini jangan tidak bersatu, harus bersatu. Itu aja dari NKRI. Jadi supaya negara kita itu makmur di segala bidangnya, maju di segala bidangnya kan gitu. Betul sekali. Jadi ada 2 pesan tadi teman-teman. Dari Pak Nawir tadi jangan terlalu informasi itu bulat-bulat, jadi hindari hoax teman-teman. Cari informasi yang valid dan jelas sumbernya. Kemudian dari Pak Cucu tadi harus jaga kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan, persatuan, karena ingat teman-teman jangan sampai hal kecil memecah belah bangsa Indonesia. Ingat kita punya namanya Bhinneka Tunggal Ika teman-teman semuanya ya. Tak terasa kita akan masuk ke segmen berikutnya. Kuis. Iya Bapak, waduh Bapak udah tahu deh ada kuis nih. Nah kita akan buka segmen berikutnya itu Q&A dari sahabat Museum K. Ini sudah ada di tangan saya, ada beberapa pertanyaan. Dan sebelum saya membacakan ini, kita akan bacakan dulu pertanyaan untuk kuis kita pada siang hari ini nih Bapak. Jadi setelah tadi kan sudah cerita-cerita nih, nah teman-teman pasti dengerin kan dari awal sampai akhir. Kalau dengerin dari awal sampai akhir pasti bisa jawab. Cara jawabnya gampang, silahkan tulis jawaban di kolom komentar dan nanti akan dipilih oleh admin kita yang ada di sana. Nanti akan dipilih 1 orang yang beruntung dengan jawaban yang benar. Dan nanti akan diberikan hadiah dari Museum Konferensi Asia Afrika. Oke, pertanyaannya gampang banget. Siapa itu? Siapa yang menggagas moto sekali di udara, tetap di udara? Sekali lagi, siapa yang menggagas moto sekali di udara, tetap di udara? Saya tunggu jawabannya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih Bapak, tanya jawab. Oh, ada pesan pemirsa dulu nih dari sahabat museum ada yang ngasih pesan. Dari @suwarno6812. Konferensi Asia Afrika tidak mudah dilaksanakan karena banyaknya negara yang saling berkonflik saat itu akibat penjajahan yang meninggalkan bom waktu. Untuk menentukan waktu pun tarik ulur. Akhirnya sepakat setelah Lebaran. Dipilihnya Kota Bandung juga bukan mudah karena harus lengkap hotelnya, keamanannya, dan juga infrastruktur lainnya. Peran RRI saat itu sangat vital karena belum ada televisi. Pak Lutan Sutantunaro mempersiapkan tim teknis dan juga penyiar dan studio di Gedung Asia Afrika. Tuh. KAA memang tidak ada hubungan dengan perang Rusia dan Ukraina, tapi Dasar-Sila Bandung bersifat universal. Neokolonialisme yang terjadi menyebabkan ini terjadi. Nah, tadi yang saya garis bawahi ini nih, Pak Lutan Sutantunaro mempersiapkan tim teknis dan juga penyiar dan studio di Gedung Asia Afrika. Tuh. Jadi benar ya tadi yang dikatakan Pak Juju tuh ada di bagian tadi tempat siaran langsungnya ya di balkon timur. Gak tahu balkon timur? Main ke Museum KA, nanti saya ajak ke sana. Besok kita buka Sabtu Minggu. Kemudian ada lagi dari 2 introvert it. Terima kasih informasinya Bapak-bapak katanya. Kemudian, nah ini baru pertanyaan. Dari Safira Riswari, izin bertanya, untuk keperluan peliputan KAA 1955, tadi disebutkan RRI mengadakan perekrutan untuk reporter berbahasa asing. Apakah saat itu perekrutannya hanya terbuka untuk WNI atau terbuka untuk WNA juga? Untuk Indonesia saja atau untuk warga negara asing juga? Ya, jawaban tengah-tengah yang berkemampuan aja gitu. Jadi tidak tidak mengatakan WNA atau WNI gitu ya. Ini tadi dikatakan yang berkemampuan berbahasa yang harus disiarkan gitu. Iya. Jadi kurang tahu bahwa itu WNA tidak boleh gitu ya. Karena semua yang terlibat di RRI itu istilahnya yang berkemampuan aja, tentu merekrut tenaga yang apalagi kan saat itu banyak yang paham. Iya, betul. Karena di situ ada bahasa
apa namanya India itu Urdu ya, ada Urdu katanya, Prancis terus gitu ya, dan bahasa-bahasa lainnya. Tentu ya di Bandung juga di perguruan tinggi barangkali Iya. ya, tidak. Berarti kan Indonesia saat itu, ya mungkin Indonesia kan karena kita jajahan Jepang dan Belanda, mungkin dua bahasa itu aja kan yang paling banyak dikuasai. Betul. Pernah kan diadakan KA lagi ya setelah tahun 55 kan pernah lagi sekali ya, di Bandung. KTT Asia Afrika Oh, 2005 KTT. dan KTT Asia Afrika 2015. Oh, KTT. Ya. Waktu KTT memang untuk reporter itu memang direkrut di wilayah RRI aja, reporter-reporter Oh, yang mau gitu. ditugaskan pada saat KTT itu ya, konferensi ya. Oke, jadi Dan kalau bisa tahun berbahasa 55 tidak apa ya? Yang tertulis hanya itu tadi apa ya? Yang bisa berbahasa asing. Sedangkan setelahnya baru di lingkungan RRI saja. Oke, gitu ya nih kakak yang bertanya. Kemudian ada lagi, apakah RRI terbuka bagi mahasiswa yang ingin melakukan magang? Nah, itu buat Pak Nawir. Atau adakah program internship bagi mahasiswa maupun umum yang tertarik untuk menjadi penyiar radio? Terima kasih. Jadi untuk mahasiswa yang berminat untuk magang di RRI, silahkan mengajukan permohonan dari perguruan tinggi mana, bisa mengajukan ke RRI, tinggal kita lihat program studi apa, nanti kita teruskan dia. Kalau dia bagian komunikasi misalnya, kita coba di pemberitaan, kita coba di siaran. Kalau dia dari teknik misalnya dari multimedia, kita suruh ke bidang teknik, terus tim jaringan, tergantung. Jadi yang pasti Jadi terbuka, membuka. silakan. Oke. Prinsipnya Nanti tapi dilihat oke. dulu nanti ya, Pak ya. Yang Oke. penting ada pengajuan dari lembaga Welcome pendidikannya. buat RRI. Oke, jadi bisa ya teman-teman yang jurusan-jurusannya penyiaran mungkin atau komunikasi mau magang di RRI bisa, silahkan ya. Ada yang tertarik itu katanya RRI itu menyebutkan rumah rakyat Rakyat Indonesia. Indonesia. Oh iya, Jadi pintu terbuka. rumah rakyat. Betul yang Pak Nawir katakan ya. Silakan. Oke, oh jadi bisa. Nah, ada lagi nih Bapak pertanyaan, ingin bertanya untuk Bapak-Bapak yang telah ataupun menjabat sebagai Kepala RRI. Apa pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak selama Bapak menjabat menjadi Kepala RRI? Ya, kebetulan saya keliling kan, Bandung, Banjarmasin, Malang. Waktu masuk ke sini demo melengsarkan Pak Harto. Jadi kumpul di mana? Di Gasibu. Bukan ke Cibaduyut. Bapak yang banyak tamu itu para demo. Ya kan gitu, ingat ya. Tapi ya dengan tadi semangat atau jiwa sumpah Triprasetya selamat. Karena ditolong juga oleh mahasiswa dari apa itu yang tidak setuju kepada panasnya di lapangan. Ini bisa perang Kurusetra. Gimana? Ya silahkan teksnya Bapak baca, tapi rundingkan dengan polisi, dengan tentara, ya kan ada yang jaga, artinya aman, maksudnya mau mendinginkan suasana, ya kan? Akhirnya walaupun dia bisik-bisik pemancarnya jangan gede-gede, akhirnya selamat lah gitu. Tapi risikonya malam-malam ditelepon polisi. Besok ingat Jakarta direbut PKI. Oh, Bapak itu kepada demo itu nyebut PKI. Yang mimpin RRI itu Anda atau saya? Masih ini. Akhirnya tidak ada nyusul ke sini. Ya karena mereka itu aman, terkendali, maunya gitu. Ke sana ke Mabesnya gitu. Tapi alhamdulillah itu pengalaman. Suka dan duka, tapi kita dengan bijaksana, dengan komunikasi yang baik. Jadi aman. Dan akhirnya itu jadi cerita menarik Pak sekarang yang bisa di-share. Wah, tapi jadi sumber berita ya dari Kompas, dari apalagi media cetak di Bandung, Papa jadi bintang film. Getara. Ya takut sih takut dibakar, takut dilempar ini gedung ini kan. Tapi alhamdulillah itu Allah menolong. Alhamdulillah. Amin. Nah sekarang kalau dari Pak Nawir nih, ada nggak Pak hal yang berkesan. Ya karena saya ini sudah hampir 7
7 kali keliling jadi kepala RI. Jadi pertama kali jadi kepala RI itu di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Kan? Oh, wah. Nah, sangat-sangat terpencil, itu pengalamannya sangat unik. Karena di situ yang saya lihat jalanan menuju akses ke Sintang waktu itu kan. Dari Pontianak ke Sintang itu butuh waktu sekitar 12 jam lewat darat, 12 jam kalau malam kan. Wow. 400 km dan jalannya kalaupun misalnya hujan seperti sekarang bisa-bisa mobilnya terbalik gitu. Aduh. Kalau ada mobil terbalik gitu ya kita nunggu lagi kan kapan dia bangkit baru kita bisa jalan kan karena licin masih berlumpur waktu, tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus. Di Sintang itu sendiri karena daerah perbatasan dan hiburannya orang sini cuma dengan RRI. Bayangkan mereka ke kebun kelapa sawit hanya bawa radio, gantung radio mereka sambil dengar RRI kerja Terhibur juga, enjoy. sawit. Artinya semua bisa jalan, pekerjaannya jalan, informasinya juga Tetap dapat. didapat. Dan yang kedua di daerah perbatasan itu memang RRI masih jadi primadona. Karena mahasiswa yang kuliah misalnya di Sintang, dia punya orang tua di kampung, itu kan belum ada HP kan. Adapun HP mungkin signal tidak ada. Jadi saya minta kiriman, minta beras saja, kirim uang lewat radio. Lewat radio itu kesan, dan itu mungkin tidak berlaku di tempat lain. Sorry ya kan. Menarik. Sangat unik. Dan ada juga di Papua, seperti di Papua itu nanti diumumkan orang, misalnya ada kabar ini meninggal, nanti masyarakat itu yakin kalau itu meninggal disiarkan lewat RRI bahwa telah meninggal dunia. Oh, Iya. Gitu. Itu dia. menarik ya. Bagaimana hebatnya RRI di situ ya. Begitu percaya masyarakat terhadap RRI, khususnya di wilayah timur. Oke, jadi emang Di perbatasan. setiap karakter di wilayah itu berbeda ya Pak ya? Iya. Budaya masyarakat itu kan. Iya betul. Oh, wah menarik. Jadi itu pengalaman-pengalaman menariknya ya. Pertanyaannya habis ya? Habis. Ini, waduh merindingnya mendengarkan cerita dari Pak Cucu. Sehat selalu Bapak katanya. Amin. Amin. Sama-sama ya, sehat selalu. Iya. Oke, pertanyaan sudah habis Bapak. Dan kita juga sudah mendapatkan satu orang nama pemenang. IG kuis kita pada hari ini. Dan sebelum saya sampaikan siapa pemenangnya, kita kasih tahu dulu jawabannya. Tadi pertanyaannya kan siapa yang menggagas moto sekali di udara tetap di udara, itu siapa Pak? Muhammad Yusuf Rono Dipuro. Nah, jadi itu jawabannya. Dan pemenangnya yang sudah menjawab dengan benar adalah @iqbal_al-hilal. Selamat. Sekali lagi @iqbal_al-hilal. Selamat Iqbal. Jangan lupa langsung DM nama lengkap, alamat dan juga sertai dengan kode pos. Nomor handphonenya juga jangan lupa ke DM Instagram Museum Konferensi Asia Afrika. Nanti akan segera dikirim untuk hadiahnya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Cucu, Pak Nawir sudah Sama-sama, alhamdulillah. berbagi cerita ya dengan kami sahabat museum dan juga ada pendengar yang lagi nonton di live Instagram Museum KA. Mudah-mudahan nih apa yang tadi sudah kita sampaikan nih Bapak menambah wawasan baru nih untuk sahabat museum dan pasti untuk saya juga nih. Amin. Mudah-mudahan demikian. Iya, jadi semangat lagi nih ya teman-teman untuk berkreasi ya, berinovasi jadi bahasa Indonesia yang baik gitu. Nah, ada satu informasi. Jadi teman-teman semuanya Museum KA kan sedang mengadakan lomba desain perangko dan hari ini adalah hari terakhir untuk pengumpulan desain perangkonya. Ditunggu sampai pukul 23.59. Jadi jam 00 kurang ya. 23.59 kita tunggu terakhir pengirimannya. Setiap peserta maksimal boleh mengirimkan 2 desain dan nanti akan diumumkan di acara masih di bulan ini, insya Allah. Nanti tunggu aja informasinya di Instagram dan juga sosial media Museum KA lainnya. Sahabat Museum KA sudah menerima kunjungan luring dengan nama SimKuring, sistem kunjungan luring, dan juga ada layanan online-nya itu Sibaron, Sami-Sami Belajar Online. Museum KA buka menerima kunjungan secara luring setiap hari
Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan jam-jam tertentu ya. Jadi enggak setiap hari buka kayak dulu. Kalau dulu kita bukanya tiap hari Pak, kecuali hari Senin dan tanggal libur nasional gitu. Ada salam juga dari Ibu Dahlia Kusuma Dewi, Kepala Museum Konferensi Asia Afrika. Terima kasih Pak Cucu, Pak Nawir atas kesediaannya untuk jadi narasumber di live Instagram Museum KA di episode 88 ini. Sukses selalu untuk RRI. Oke, baik sahabat museum semuanya, tak terasa 1 jam pas ya kita live Instagram hari ini. Sampai jumpa lagi di Jumat berikutnya. Jumat depan tanggal merah ya. Nanti Jumat lagi berarti ya. Jumat lagi dengan tema apa? Tunggu aja tuh informasinya di sosial media Museum KA. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya dengan tema-tema menarik dan pastinya dengan narasumber-narasumber hebat lainnya yang akan ada di IG Live Museum Konferensi Asia Afrika. Saya Wisnu, edukator Museum KA. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah dan kekurangan dari kami.